Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Dan langsung saja saya akan sapa narasumber saya yang sudah hadir, ini Ketua PWI Sumatera Selatan, Bapak Dr. Firdaus Komar. Selamat siang Pak Firdaus. Siang Mbak. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke studio TVRI Sumatera Selatan. Kita hari ini akan membahas temanya sangat menarik ini Pak. Ya, Pers sehat, pemilu berkualitas. Betul. Ya. Ini jelang pemilu tahun 2024, apalagi juga kita semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang damai tahun 2024 nanti. Nah, gimana kalau dari Pak Firdaus menyikapi hal ini untuk melihat tanggung jawab dari rekan-rekan pers dan juga wartawan ini dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti? Iya. Jadi yang pertama bahwa memang pers yang merupakan pilar demokrasi yang keempat kan setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian pers. Artinya pers memang dituntut untuk melakukan peran, tugas, dan tanggung jawab sebenarnya bukan pada momentum pemilu saja, secara keseluruhan bahwa pers memang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa ini ya. Tapi terkait dengan pemilu, karena ini merupakan suatu momentum yang berkaitan dengan perubahan pemimpin, kemudian ada pemilu kada, ada pemilihan anggota DPR di tingkat 1 provinsi, kemudian kabupaten. Bagaimana pers memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian dalam kaitannya untuk melakukan suatu proses pemberitaan, proses jurnalistik, itu yang paling penting itu independen. Independen itu artinya tidak dalam proses baik itu mencari, memperoleh sampai menyampaikan informasi itu mereka itu tidak berpihak kepada pihak manapun. Kalau kita mungkin flashback sedikit pada tahun 2019, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sehingga misalnya berita-berita hoax pada tahun 2019 itu kan juga cukup muncul ya Pak ya, dan juga sangat-sangat sensitif seperti itu. Nah, apa yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh rekan-rekan pers dan juga wartawan untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini? Betul. Jadi kenapa kita sebutkan bahwa pers sehat ini, karena banyak sekali tantangan kita baik secara internal maupun secara eksternal ya. Secara internal bagaimana kita secara wartawan yang merupakan garda terdepan, kemudian perusahaan media meningkatkan kualitas mereka terkait dengan strategi pemberitaan, apalagi untuk menangkal hoax yang dikatakan tadi ya. Kemudian secara eksternal juga bahwa kita bersaing dengan media-media yang sangat luar biasa saat ini ya, yang semua orang bisa menyampaikan informasi, baik itu informasi yang kebanyakan ya, yang kebanyakan yang seperti dikatakan tadi ya, bagaimana menggiring suatu opini sehingga informasi itu terkadang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, atau yang memang terjadi disinformasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu peran dari pers yang secara dari awal sudah harus melakukan suatu yang pertama mengedukasi masyarakat bahwa kita akan melaksanakan pemilu, karena banyak stakeholder yang terkait dengan pemilu itu dari partai politik lah yang menyiapkan para calon-calon legislatif, karena mereka lah yang akan melakukan pendaftaran, kemudian melakukan rekrutmen sampai menetapkan rekrutmen dari legislatif itu yang mereka pilih seperti itu. Kemudian penyelenggara pemilu dari KPU sampai Bawaslu, mereka juga berperan, yang kita sebenarnya pers itu memantau, memonitoring apakah proses dari awal sampai pelaksanaan sampai evaluasi itu bisa dikatakan sesuai dengan aturan. Makanya pers itu merupakan lembaga yang menjadi kontrol sosial berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan pemilu. Apa yang kita harapkan yang dikatakan dengan pemilu berkualitas itu, bagaimana dari proses awal itu pemilu itu sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada penggiringan atau suatu kecurangan. Artinya pers juga memiliki peran untuk mengontrol apakah itu ada kecurangan terhadap persiapan maupun dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Sehingga kita bisa menyampaikan ke masyarakat atau ke publik atau ke pihak manapun yang terkait dengan kontrol terhadap pelaksanaan pemilu itu, sehingga bisa ada mekanisme, ada regulasi, baik itu sanksi ataupun bentuk apapun, sehingga bisa memberikan satu dampak bahwa pemilu itu akan lebih baik seperti itu. Jadi artinya dari pers ini memang benar-benar salah satu ujung tombak juga ya Pak ya, apalagi untuk menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, kalau kita melihat ini kan sebenarnya peran pers sendiri ini juga harus menjadi wasit ya Pak ya, wasit yang profesional dan juga adil dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Artinya ada nilai-nilai moral dan juga kode etik yang dipegang oleh rekan-rekan pers. Nah, dalam hal ini harusnya seperti apa Pak? Iya.
Jadi yang saya katakan tadi, yang kita maksud bahwa independen itu merupakan awal pertama yang harus kita pegang. Sebenarnya itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Kemudian betul berkaitan dengan kode etik jurnalistik ini merupakan pedoman, pegangan bagi teman-teman wartawan, media, jangan sampai ikut terpengaruh karena kalau kaitannya dengan pemilu ini ada semacam persaingan ya. Iya. Ada semacam persaingan misalnya antar kandidat. Kemudian ada antar persaingan antar partai politik. Kemudian mereka ini kan mau menang, semuanya mau menang, sementara yang bertarung ini banyak. Iya. Artinya sangat mungkin itu akan terjadi kecurangan. Nah, ketika terjadi kecurangan itu bagaimana pers bukan ikut juga mengikut bagian dari kecurangan itu, tapi justru harus memberikan bahwa ini yang curang, ini yang benar, dan kita membawakannya kepada siapa yang bisa, lembaga mana yang mengatur sanksi tersebut, sehingga pers itu tidak ikut juga bagian dari yang ikut bertarung. Jadi bagaimana posisinya netral, netral dan berintegritas. Kemudian mereka mampu untuk menempatkan sebagai wasit seperti kata-kata tadi. Wasit itu dalam pengertian bahwa kita tidak mengatakan bahwa kita bukan yang memberikan sanksi, tapi kita menyampaikan ke publik, ke masyarakat bahwa kitalah yang memiliki peran untuk mengatakan bahwa ada satu kecurangan. Misalnya, kan lembaga-lembaga itu sudah dibuat ya, misalnya posisi ada lembaga yang sifatnya monitoring atau mengawasi, kemudian ada lembaga yang sifatnya yang menyelenggarakan secara teknis berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Betul. Jadi artinya di situ memang pers harus bisa independen juga netral ya Pak ya. Iya betul. Nah kalau kita melihat ini sebenarnya kan dalam dunia pers ini sendiri juga pasti wartawan ini kan memiliki pilihannya masing-masing gitu ya Pak. Bagaimana caranya agar rekan-rekan pers dan juga media ini selain memang memiliki pilihannya masing-masing, namun juga tetap bisa memberikan informasi tidak berkaitan gitu dengan pilihannya, artinya tidak sensitif dengan pilihannya seperti apa? Kita sebagai warga negara punya hak politik, partisipasi politik. Tentu tidak menghalangi teman-teman untuk media yang berkaitan dengan hak politik mereka untuk menentukan pilihan. Tapi itu sebatas itu ya. Ketika kita melakukan tugas sebagai pers, tentu kita harus membedakan posisi personal kita dengan posisi kita sebagai tugas jurnalistik yang akan menyampaikan ke publik. Jadi harus ada pembedahan. Pembedahan ini merupakan satu nilai yang kita pegang bahwa terkait dengan pilihan itu ada di bilik suara kan. Kita menentukan misalnya capres si A, si B, atau si C. Tentu kita tidak menyampaikannya sekarang kan, bahwa posisi wartawan, makanya saya nggak suka juga ketika ada teman-teman di grup media sosial lah sudah berpihak kepada satu calon misalnya secara personal. Karena posisi kita wartawan loh. Wartawan yang memang memiliki sikap yang harus netral, independen, dan mempunyai keberimbangan terhadap semua calon terkait dengan pemberitaan. Jadi ketika kita mengkampanyekan misalnya, sebenarnya secara internal di dalam kaitan dengan subjektivitas kita juga terjadi terjadi ketidakindependenan seperti itu. Jadi memang perlu saya pikir pemisahan ketika kita menggunakan hak politik dengan menggunakan tugas kita sebagai wartawan melakukan tugas-tugas jurnalistik. Jadi harus dikedepankan posisi kita itu seperti apa. Jangan sampai kita misalnya ikut juga mengkampanyekan jadi tim sukses dong akhirnya kan. Itu lebih bahaya lagi kan. Makanya kalau yang jadi tim sukses atau jadi caleg atau jadi apapun terkait dengan wartawan harus cuti dulu, harus berhenti dulu. Karena ini menyangkut konflik of interest. Karena mereka akan terjadi tidak akan mungkin mereka ketika terjadi sesuatu di golongan mereka, di partai mereka tidak akan memberitakannya kan. Misalnya di partai politik tertentu yang mereka ikuti sebagai caleg, ada persoalan misalnya misalnya ada kecurangan misalnya, apakah mereka mampu untuk menjaga netralitas berkaitan dengan ketika mereka caleg. Jadi kalau di PWI, caleg itu harus mundur dari kepengurusan, mungkin dari keanggotaan tetap. Tapi Dewan Pers juga menyarankan kepada yang mereka tugas berkaitan dengan kewartawanan ketika mereka ikut di kontes politik ya, ikut pilkada ataupun ikut ini harus benar-benar off dari kegiatan jurnalistik.
Tidak hanya dari kepengurusan saja, tapi dari keanggotaan pun juga di perusahaan pers juga harus stop dia, karena ini menyangkut konflik of interest ketika mereka menyampaikan suatu berita, melakukan tugas jurnalistik. Apa yang terjadi Pak jika memang dari rekan tersebut misalnya ada yang masih tetap stay, namun juga di satu sisi masih tetap berlangsung juga dalam kontestasi politiknya? Iya, kita meragukan hasil pemberitaan itu ya. Mungkin publik juga akan mempertanyakan ketika mereka sudah masuk di satu partai politik dan ikut pencalekan atau ikut ketika mereka juga melaksanakan tugas jurnalistik, apakah tugas yang mereka lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik ya? Karena saya yakin juga publik akan tahu ya berkaitan dengan pilihan-pilihan informasi yang mereka dapatkan di masyarakat dari sumber informasi itu. Apakah nanti juga akan ada teguran ataupun surat peringatan dan lain sebagainya? Kalau otomatis kalau ini kalau secara organisasi akan dilakukan peneguran seperti kalau organisasi ya. Tapi juga berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ini memang saya pikir untuk menjaga etika terhadap pelaksanaan pemilu itu memang harus dilakukan satu komitmen dari teman-teman media wartawan, termasuk dari perusahaan media dan teman-teman wartawan semuanya yang ikut dalam kaitan dengan ini memang menjaga netralitas dan independen tadi. Karena bagaimana kita akan menciptakan pemilu yang berkualitas kalau pesnya juga sakit kalau kita balik ya. Tapi yang kita inginkan pes sehat itu dari beberapa indikator bahwa pelaksana PES itu memang memiliki integritas, memiliki idealisme, kemudian memiliki netralitas. Jadi semangatnya itu adalah semangat untuk menciptakan pemilu yang damai tadi sebenarnya. Artinya tadi kita sudah percaya bahwa memang rekan-rekan pers dari awal sudah memegang komitmen artinya Pak ya, untuk memberikan informasi yang tepat dan juga yang berimbang untuk masyarakat demi terciptanya pemilu damai 2024. Betul. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait tema kita hari ini yaitu pers sehat, pemilu berkualitas bersama Bapak Firdaus. Tentunya usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Halo semuanya. Aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Saya masih bersama Bapak Firdaus nih. Pak Firdaus, kalau tadi mungkin di segmen sebelumnya kita sudah membahas kira-kira bagaimana peran pers sendiri ya Pak ya dalam menjaga pemilu damai 2024 ini. Nah, bagaimana kalau misalnya saat ini kita melihat sebenarnya media ini kan tidak hanya media konvensional saja ya seperti televisi atau media cetak, namun juga media massa pun juga media online pun juga saat ini sudah sangat digemari juga oleh masyarakat
masyarakat. Nah, di sini yang terkadang perlu dilihat atau kehati-hatiannya Pak. Misalnya dalam suatu video terkadang tuh bisa juga diberikan fenomena clickbait yang terkadang judulnya itu bombastis tapi tidak sesuai dengan isinya, dan itu yang termasuk menggiring opini masyarakat juga kan, melihat karena masyarakat terkadang melihat informasi itu tidak keseluruhan, maksudnya tidak hanya covernya saja. Bagaimana Pak Firdaus menanggapi hal ini? Iya, jadi ini yang kita khawatirkan ya. Yang kita khawatirkan dari media pers ini ada satu oknum lah ya, misalnya ada oknum pers yang ternyata memang sudah masuk dalam satu kelompok tertentu, punya tujuan tertentu, punya misi tertentu, yang pada kaitannya untuk punya goalnya tertentu, punya tujuan tertentu yang sehingga pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebenarnya. Nah, terkait dengan platform digital yang memang luar biasa saat ini ya, kita mengakui bahwa media online cyber itu yang sudah masuk dalam berkaitan dengan wahana untuk pemberitaan, asal dia karya jurnalistik kan. Tapi yang jadi masalah juga kan media-media ini kan dipakai atau digunakan yang termasuk ada di media sosial ya. Media sosial kan luar biasa, yang cepat sekali mempengaruhi orang, misalnya melalui platform TikTok, YouTube, kemudian Facebook, macam-macam lah ya, yang berkaitan dengan aplikasi platform di media sosial yang memang digunakan. Sebenarnya kita di pers ini, di wartawan, Dewan Pers sudah membuat satu peraturan yang terkait dengan bagaimana menggunakan platform media sosial terkait dengan karya jurnalistik untuk memudahkan menyampaikan bentuk informasi itu ke masyarakat yang memang sehari-hari umumnya orang itu menggunakan platform media sosial ya, baik itu apalagi TikTok yang cepat banget orang kan kerjanya kalau nggak ada kan lihat TikTok sehari-harian kan bisa ganti-gantian ini. Jadi bagaimana sekarang memasukkan karya jurnalistik itu di media sosial yang memang sudah terjamin berkaitan dengan regulasinya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi kita tidak kena ke Undang-Undang ITE ya, berkaitan dengan penyampaian informasi melalui elektronik seperti itu. Nah, makanya kita bagaimana membangun kesadaran ke wartawan, ke teman-teman pers itu. Makanya orang yang menjadi wartawan itu bukan sekedar untuk jadi wartawan saja, tapi memang punya kesadaran etika di dalam dibangun ya, dari awareness-nya dibangun dalam diri mereka itu untuk menyadari bahwa tugas kita ini sangat penting. Ketika kita menyampaikan informasi yang tidak benar, dampaknya luar biasa. Masyarakat itu akan salah menilai, kemudian salah mengambil keputusan berkaitan dengan informasi yang kita sampaikan bahwa itu salah atau tidak tepat ya. Oleh karena itu kita mendidik teman-teman wartawan ini biar tahu tugas mereka ini sebenarnya banyak sekali, termasuk untuk memverifikasi ya bahwa ada suatu berita yang misalnya informasi itu hoax atau tidak kan. Makanya media itu sangat penting untuk menjaga bahwa kita ibaratnya tuh menjernihkan air ya, untuk menjernihkan suatu ketika informasi itu ada yang tidak benar. Nah, bagaimana masyarakat menyikapi berkaitan dengan penggunaan media digital yang luar biasa yang saat ini banyak sekali, misalnya yang mana yang nak percaya bahasa Palembang itu kan. Nah, untuk itu kita kepada masyarakat jangan sampai mudah terpengaruh untuk berkaitan dengan informasi. Sebenarnya media mainstream bahasanya, bukan media mainstream seperti media baik itu cyber, online, kemudian elektronik termasuk TV dan radio, kemudian media cetak. 3 komponen media ini sebenarnya yang masih bisa meyakinkan, yang masih bisa dipercaya, trustnya ke masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memang sesuai dengan fakta itu. Fenomena seperti ini, masyarakat tuh masih mudah untuk mengakses informasi di media sosial, tapi mereka belum percaya. Ketika mereka sudah ada di media-media mainstream, misalnya di televisi atau di koran atau di online cyber yang sifatnya karya jurnalistik, mereka oh iya memang benar seperti itu ya. Kita akui memang antara kecepatan dan keakuratan itu jadi masalah ya. Iya betul. Cepat untuk mendapatkan tapi akurat akuratnya juga. belum tentu. Kadang-kadang kalau dilihat di media mainstream tadi gitu ya Pak ya. Artinya menjadi tantangan luar biasa tentunya untuk rekan-rekan antar cepat pers. dan akurat kan iya. ini. Dan rekan-rekan pers di sini harus dua-duanya ya Pak, harus akurat dan juga harus cepat, itu yang menjadi tantangan. Nah, itu yang benar. Jadi benar itu dalam konteks bahwa tidak menyesatkan masyarakat informasi itu. Ketika masyarakat tidak sesat kan, artinya keputusan yang mereka ambil itu benar. Jadi mereka ada dasarnya, ada yang memang informasi itu bisa dijadikan sebagai patokan, sebagai pedoman. Misalnya sering terjadi kan, misalnya kita saat ini aja sudah hiruk pikuk ya berkaitan dengan pemilu ya.
pencapresan ya. Luar biasa ya, keputusan MK lah, macam-macam lah yang berkaitan dengan karena untuk tujuan politik lah. Tapi kan bagaimana PES itu berada di tengah yang jangan sampai ikut juga mempengaruhi, jangan sampai salah persepsi juga terkait dengan putusan-putusan yang memang atau produk-produk yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Gitu. Artinya dari masyarakat pun juga harus bisa lebih cerdas lagi ya Pak ya dalam Betul, menerima informasi seperti itu. Nah ini kalau kita melihat pada pemilu tahun 2019 peran pers ini juga mendorong datangnya pemilih ke TPS itu mencapai 85% Pak, itu di Indonesia. Artinya angkanya lumayan besar. Nah apakah di tahun 2024 ini perannya juga masih terus sama dan bagaimana tantangan pers untuk dapat mungkin meningkatkan capaian dari tingkat pemilih yang datang memilih langsung ke TPS gitu Pak? Ya, kita sepakat bahwa PES itu memang harus memiliki peran, bukan hanya berkaitan partisipasi politik ketika mereka itu datang ke TPS untuk menentukan pilihannya, tapi dari awal sekarang ini sebelum masa kampanye kita sudah melakukan satu edukasi ke masyarakat lewat PES, lewat media ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu kan sistemnya udah beda kan. Betul. Pemilu 2024 ini pemilu serentak yang luar biasa, saya pikir energi masyarakat Indonesia itu untuk fokus berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Bagaimana kita membayangkan misalnya di pilkada, ada pilkada provinsi, pilkada gubernur, pilkada bupati, kemudian ada pilpres, hiruk pikuknya luar biasa ketika misalnya orang untuk memfokuskan siapa yang mau dipilih misalnya kan. Nah, ketika untuk menentukan siapa dipilih kan mereka kan harus punya pengetahuan kan, harus punya dasarnya. Kira-kira apa yang menjadi track record terhadap suatu calon. Nah, sekarang tugas PES itu untuk menyampaikan pada masyarakat kira-kira track record tertentu masyarakat calon tertentu ini kita sampaikan, jangan sampai mereka bahasa Palembang itu tebudi ya. Jadi ada satu berkaitan dengan tugas-tugas jurnalistik ini kita memberikan satu edukasi. Itu merupakan fungsi PES juga, itu melakukan pendidikan kepada masyarakat. Jadi informasi yang kita sampaikan itu memang betul-betul bisa memberikan pencerahan sehingga masyarakat itu bisa jangan sampai mereka yang diterima itu lewat media sosial yang sangat mungkin itu hoax atau terjadi disinformasi seperti itu. Artinya pendidikan politik itu juga bisa salah satunya diperoleh tadi melalui media dari rekan-rekan pers ya Pak ya. Termasuk sekali. Juga mungkin informasi yang diberikan juga sedetail mungkin yaitu dalam rangkaian pemilihan umum 2024 ini juga sudah diumumkan lebih lanjut saat ini kita sudah di tahapan apa dan lain-lain ya Pak. Benar. Kita kan sekarang sudah tahap penentuan calon legislatif pileg kan, kemudian di capres juga sudah akan memutuskan siapa yang capres yang akan ditetapkan kan. Artinya memang sudah masuk tahapan, dan di pilkada juga sudah mempersiapkan semua gubernur atau bupati kan sudah selesai kan, sudah di istilah itu untuk pemilu yang akan datang kan. Artinya memang peran-peran kita di samping menyampaikan informasi dalam tahap-tahap itu, kemudian kita juga akan memberikan ke masyarakat karena ini menyangkut partisipasi politik, partisipasi masyarakat. Tanpa masyarakat juga pemilu tidak akan terjadi juga kan. Ya. Karena sangat penting posisi PES Media ini, satu sisi kita menyampaikan informasi yang mendidik, yang memberikan satu pengetahuan, knowledge pada masyarakat, dan masyarakat juga yang akan berpartisipasi untuk menentukan pimpinannya. Jadi pimpinan inilah yang akan berkaitan dengan pemilu berkualitas tadi. Jadi kita harapkan hasil dari pemilu ini kan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang yang diharapkan ya, yang bisa memiliki kualifikasi ya. Betul. Seperti itu. Jadi memang melalui pers inilah masyarakat itu bisa menggali informasi sangat itu kita ya Pak? harapkan, betul. Oke, nah ini mungkin tadi dari sekian perbincangan kita, artinya ada banyak sekali harapan-harapan dari Pak Firdaus tentunya untuk rekan-rekan pers nih, apalagi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini seperti apa mungkin pesan-pesannya yang harus dijalankan untuk rekan-rekan pers, rekan-rekan media, terlebih lagi menjelang pemilu ini? Iya, yang pertama saya pikir kita harus berpegang, ibarat mengendarai mobil itu memang harus sudah siap ya dengan cara yang benar ya. Kemudian tidak melakukan keberpihakan kepada
mereka-mereka yang melakukan pertikaian berkaitan dengan pemilihan proses pemilihan ini baik di tingkat legislatif maupun pilkada maupun pilpres. Iya. Jangan sampai kita masuk ke kutub 1, kutub 2 atau pihak 1, pihak 2, tapi kita berada di tengah-tengah gitu. Itu yang paling penting. Baik dari teman-teman wartawannya, medianya, perusahaan persnya, jangan sampai kita ikut juga misalnya, apalagi bahaya sudah di tim sukses kan? Iya. Oh, itu sangat bahaya, Pak. Kalau tim sukses itu berarti beritanya sudah subjektif semua. Betul. Kan? Pasti tidak akan mengangkat satu orang lain lagi. Pasti ya, kita kan berkaitan dengan kampanye misalnya ya. Kemudian kaitan dengan keberpihakan kepada satu calon, misalnya ada black campaign ya, kampanye hitam, kemudian betul. belum lagi hal-hal yang memungkinkan seolah-olah masyarakat itu mendapatkan informasi yang jelek terus, misalnya terkait dengan satu calon misalnya. Ini kan sudah mulai luar biasa ya, keras dan Tekanan ya, Pak, ya. tekanannya kan. Jadi memang perlu yang namanya pesta demokrasi juga, kita harus berada posisi bagaimana rel yang benar. Jadi kalau kita berada di rel yang benar, insya Allah goalnya satu tujuan, yaitu di pemilu yang berkualitas tadi. Betul, artinya memang peran dari pers ini memang sangat-sangat strategis ya Pak ya. Di situ menjadi tantangan bagaimana pers itu harus bisa netral dan juga independen, tidak dikendarai oleh pihak manapun tentunya. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Ketua PWI Sumatera Selatan Bapak Dr. Firdaus Qobar telah bergabung bersama kami di Sumsel Menyapa edisi kali ini. Perbincangan kita luar biasa, pers sehat, pemilu berkualitas, sehat selalu Bapak. Amin. Semangat terus Ya. juga tentunya, Amin. apalagi menghadapi pemilu 2024 Yang ini penting untuk memberikan sehat, ya. informasi. Nah, itu Gimana yang penting ya Pak. mungkin orang mau ke TPS kalau sakit kan? Iya, kita semua harus sehat tentunya ya Pak ya. Amin, Terima amin. kasih sekali lagi Pak Firdaus, dan Terima kasih, Mbak pemirsa Caca. juga telah menyaksikan Sumsel Menyapa edisi kali ini. Saya Nurhalisya Pertiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.